Salam jumpa sobat otak maksimal. Kali ini saya akan berbagi cara nguras air dengan menggunakan selang tanpa disedot-sedot. Ya, bagaimana mungkin kita sedot ya kalau air akuariumnya sekotor ini, dan ini bisa nggak sengaja masuk ke mulut, kita telan, wah itu bahaya juga ya. Oh ya, udah banyak juga dijual alat untuk menyedot air tanpa harus disedot menggunakan mulut, tapi kan itu Anda harus beli, teman-teman harus beli. Tapi ini sebenarnya caranya simple banget, tanpa harus beli, tanpa harus disedot pakai mulut, air itu udah auto ngalir lewat selang. Apalagi bikin-bikin alat menyedot pakai botol atau apalah, waduh itu ribet ya. Simple banget sebenarnya caranya, teman-teman cuma menggunakan selang gini aja tanpa harus diapa-apain selangnya, itu udah bisa untuk nguras air. Mau selangnya kecil kayak gini, selang timbangan air ya, atau pakai selang yang buat nyemprot, nyuci mobil, nyuci motor, itu nggak masalah, sama aja, bisa, tekniknya sama. Intinya kita nggak perlu nyedot pakai mulut, air itu udah akan auto ngalir. Langsung aja caranya, kita isi selang yang akan kita pakai untuk nguras air itu dengan air juga. Isi sampai penuh full seperti ini, sampai dia meluber ya ke selang yang sebelahnya atau selang ujungnya. Nah, kayak ini nih ya, meluber ya, nggak kelihatan ya. Nah, di posisi yang ini nih. Kelihatan ya, sampai dia meluber seperti ini. Nah, kalau udah meluber seperti ini, udah dinyatakan penuh, kita tutup ya. Kedua ujungnya kita tutup kayak begini, biar nggak tumpah airnya ya. Kita bawa ke akuariumnya atau ke bidang yang akan kita kuras airnya. Lanjut, kedua ujung selangnya masih dalam keadaan tertutup ya, seperti ini dengan kedua belah jari. Di sini saya pakai jempol. Kemudian salah satunya masukin ke dalam air. Nah, kalau udah di air lepas. Ujung selang satunya lagi posisinya harus lebih rendah dari debit air yang akan kita kuras. Baru setelah posisi ujung selang yang atas itu masuk ke air atau masuk ke cairan, kita lepas dan kita turunin perlahan-lahan ya, sampai dia bisa mendapatkan tekanan yang lebih tinggi. Kemudian ujung selang satunya itu baru kita buka. Nah, dengan cara begini air akan mengalir dari yang tinggi ke yang rendah tanpa terputus-putus, dan kita pun nggak perlu lagi nguras akuarium atau nguras apapun itu pakai disedot-sedot dengan menggunakan mulut. Apalagi sampai beli-beli alat atau bikin-bikin alat, buang-buang waktu, buang-buang biaya. Cara ini berlaku untuk pengurasan semua jenis cairan ya, mau itu bensin, minyak gitu, atau apapun itu yang cair-cair yang mau kita kuras atau mau kita alihkan, kita pindahkan ke wadah yang lain ya. Isi dengan cairan yang sama ya, atau yang senyawa gitu. Bukan misalkan mau mindahin bensin gitu tapi kita isi selangnya pakai air ya, jangan gitu. Kalau bensin ya isi dengan bensin juga selangnya, jadi nanti nariknya keluarannya tetap sama gitu. Lanjut ke cara berikutnya. Nah, kalau misalkan wadahnya itu penuh ya, kita nggak perlu ulangi langkah tadi, kita cukup tutup aja bagian ujung dari selang itu supaya airnya berhenti mengalir. Kemudian kita masukin ke dalam akuarium yang selang ujung satunya itu udah nancep atau udah ada di dalam air duluan. Ini sebelum masuk air jangan kita lepas ya ujung selangnya. Kalau udah di air baru kita lepas. Nah, dua-duanya itu jadi ujungnya masuk ke dalam akuarium atau ke dalam wadah yang akan kita kuras. Nah, kalau udah kayak gitu aman ya, jadi airnya itu nggak akan berkurang dari selang. Tinggal nanti kalau kita udah kosong lagi embernya, kita cabut lagi, tapi kita tutup juga bagian yang akan kita cabut seperti ini, ujungnya kita tutup, jangan sampai airnya keluar gitu. Nah, kalau udah ada di bawah lebih rendah, baru kita buka lagi posisi di bawah, maka air akan mengalir lagi, mengalir terus sampai jauh seperti Bengawan Solo. Nah, kalau saya cukup ulangi aja langkah-langkah tadi sampai airnya itu terkuras habis. Nah, kayak gitu ya teman-teman. Sebenarnya itu caranya gampang banget, cuman karena kitanya aja kali yang kadang-kadang bikin ribet. Oh ya, sekalian saya mau informasikan juga buat akuarium, kenapa kotor kayak begini. Akuarium saya kayak gini itu salah pakan.
Jadi pakan yang saya pakai itu pakan untuk ikan-ikan kecil yang halus banget ya, peletnya itu halus banget. Jadi otomatis dia itu kayak ya kayak serpihan-serpihan atau serbuk-serbuk nempel di kaca-kaca gitu. Jadi bikin suasana burak banget dan butek banget. Sebenarnya kalau airnya sih nggak terlalu butek ya. Ini karena kotoran dari peletnya itu nempel-nempel di kacanya. Jadi seolah-olah tuh kayak aduh udah nggak jelas. Tapi setelah dikuras, dicuci, diisi lagi, dia kinclong lagi dan top banget. Semoga bermanfaat, semoga kita semua selalu sehat, banyak rezeki dan sukses selalu. Amin.